Baghdad pada masa kejayaan Harun al-Rashid adalah kota yang gemerlap. Jalan-jalannya penuh dengan pedagang yang menawarkan kurma manis, kain sutra dari Persia, rempah dari India, dan kerajinan perak dari Damaskus. Pasar siang hari riuh dengan suara tawar-menawar, sementara malamnya berkilau oleh lampu minyak yang menggantung di setiap gang. Namun di balik semua kemewahan itu, ada satu masalah yang membuat rakyat sering mengeluh. Para menteri dan pejabat istana. Mereka dikenal gemar berfoya-foya, sibuk dengan urusan pribadi, dan suka mencari muka di depan raja. Kalau ada masalah rakyat kecil, biasanya hanya dijawab, nanti akan kami laporkan. Lalu tidak pernah ada tindak lanjut. Rakyat mulai menyindir. Kalau ada unta lewat pasar, lebih berguna daripada menteri. Setidaknya unta bisa membawa barang dagangan, sedangkan menteri hanya membawa janji kosong. Sindiran itu menyebar kemana-mana, sampai akhirnya terdengar juga ke telinga raja. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya suatu sore, menatap taman istana yang rindang. Ia menghela napas panjang. Aku punya istana megah, harta melimpah, bahkan Baghdad yang makmur. Tapi hatiku bosan. Hari-hari terasa sama saja. Menteri-menteriku hanya pandai mengangguk. Tidak ada yang berani menantang pikiranku. Rakyat sibuk mengeluh, tapi mereka hanya berani berbisik. Ia lalu menepuk dadanya sendiri sambil bergumam. Aku butuh sesuatu yang baru. Sesuatu yang membuatku tertawa sekaligus berpikir. Ah, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Di sudut istana, para menteri yang sering merasa dipermalukan oleh kelucuan Abu Nawas mendengar kabar raja akan memanggilnya lagi. Mereka saling pandang dengan wajah masam. Celaka! Kalau Abu Nawas datang lagi, kita bisa jadi bahan tertawaan raja, kata salah seorang menteri yang perutnya buncit. Menteri lain yang berhidung panjang menambahkan, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Baginda sedang bosan, kita bisa mendorongnya memberi teka-teki yang mustahil. Dengan begitu, Abu Nawas akan gagal, dan ia akan jatuh dari mata raja. Semua menteri setuju. Mereka pun bersekongkol. Utusan kerajaan berlari menuju rumah kecil Abu Nawas di pinggiran Baghdad. Rumah itu sederhana, hanya berdinding batu dan atap kayu. Tetapi meskipun sederhana, suasana di sana selalu ramai oleh tawa anak-anak kecil yang suka mendengarkan cerita lucunya. Ketika utusan tiba, Abu Nawas sedang duduk santai di beranda, menyeruput teh sambil mengelus jenggot. Wahai Abu Nawas, kata utusan itu, Baginda Raja memanggilmu ke istana. Katanya beliau bosan dan ingin diuji kecerdasanmu. Abu Nawas tertawa renyah. Ah, Baginda memang tahu cara mengusir kebosanan. Kalau beliau memanggilku, pasti ada permainan baru. Baiklah, mari kita lihat apa jebakan para menteri kali ini. Ketika Abu Nawas masuk ke aula istana, suasananya megah sekaligus tegang. Raja duduk di singgasana emas, diapit oleh para menteri yang wajahnya dipenuhi senyum sinis. Raja menyambutnya dengan ramah. Wahai sahabatku Abu Nawas, lama aku tak melihat wajahmu yang jenaka. Hari ini aku ingin mengusir kebosanan dengan teka-teki untukmu. Abu Nawas membungkuk hormat. Hamba siap, Baginda. Tapi ingat, kadang jawaban jenaka bisa lebih berbahaya daripada jawaban serius. Raja tertawa keras, sementara para menteri berbisik satu sama lain, kali ini dia pasti celaka. Raja lalu mengangkat tongkat emasnya, mengetuk lantai 3 kali, dan berkata dengan suara lantang, wahai Abu Nawas, jawab pertanyaanku ini. Mana yang lebih berguna untuk kerajaan? Seekor unta, seekor ayam, atau seekor burung pipit? Jika kau salah menjawab, maka hukumannya berat. Ruangan mendadak hening. Para menteri menahan tawa, menunggu Abu Nawas terjebak. Namun Abu Nawas hanya tersenyum nakal. Ia menatap seekor ayam jantan yang kebetulan sedang berkokok di halaman istana, lalu menatap gambar unta di permadani, dan mendengar suara burung kecil di luar jendela. Aha, gumamnya pelan.
inilah saatnya membuat Baghdad tertawa. Suasana aula istana menegang. Para menteri sudah tidak sabar menunggu Abu Nawas salah menjawab, sementara Raja Harun al-Rashid menatap penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas berdiri di tengah aula, menatap Raja dengan mata jenaka, lalu memegang dagunya seolah-olah sedang berpikir dalam-dalam. "Baginda," katanya akhirnya, "pertanyaan ini mudah, bila kita melihatnya dengan cara yang benar. Seekor ayam, seekor unta, dan seekor burung pipit memang makhluk biasa. Tapi di tangan yang tepat, mereka bisa lebih berguna daripada 1000 menteri. Pertama, mari kita bicara soal ayam," kata Abu Nawas sambil menunjuk ayam jantan yang kebetulan masih berkokok di halaman istana. "Lihatlah ayam itu, Baginda. Setiap pagi ia berkokok tepat waktu. Tidak pernah terlambat, tidak pernah minta gaji, tidak pernah pura-pura sakit seperti para pejabat yang malas datang sidang." Raja menahan tawa. Para menteri menunduk, sebagian wajahnya merah padam. "Bayangkan saja," lanjut Abu Nawas, "jika setiap pejabat dibangunkan oleh ayam kerajaan, tak ada lagi rapat yang molor. Maka hamba usul, jadikan ayam sebagai alarm resmi kerajaan. Bahkan lebih murah daripada membeli jam dari Tiongkok." Rakyat yang hadir di aula pun meledak tertawa. Raja ikut terbahak sampai hampir jatuh dari singgasananya. "Sekarang tentang unta, Baginda," kata Abu Nawas. Ia melangkah ke arah permadani besar yang bergambar unta. Unta itu hewan yang sabar, tahan lapar berhari-hari, mampu membawa beban berat melintasi padang pasir, dan tetap diam meski dipukul. Bandingkan dengan menteri-menteri Baginda yang baru diberi beban sedikit saja langsung mengeluh, minta uang tambahan, atau pura-pura sibuk. Raja langsung menepuk dahinya sambil tertawa keras. "Benar sekali. Menteri-menteriku memang tak setangguh unta." Para menteri kini benar-benar panas. Salah satu dari mereka yang gemuk berbisik dengan gusar, "Kalau begini, besok aku bisa diganti unta sungguhan." Abu Nawas menunduk sopan lalu berkata, "Maka hamba sarankan, bila Baginda butuh menteri yang sabar, setia, kuat bekerja tanpa keluhan, gantilah dengan unta. Pasti rakyat akan lebih percaya." Gelak tawa pun bergemuruh lagi. "Terakhir, tentang burung pipit," kata Abu Nawas sambil melirik jendela, di mana burung kecil sedang hinggap di ranting. "Burung pipit punya mata yang tajam, telinga yang peka, dan bisa terbang kemana saja. Ia bisa menyaksikan keadilan tanpa terikat oleh kursi empuk atau amplop emas. Maka, jika istana ingin hakim yang adil, biarlah burung menjadi hakim. Ia akan berkicau ketika ada yang salah, dan diam ketika kebenaran ditegakkan." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. "Abu Nawas, kau benar-benar membuatku terhibur dan juga berpikir. Ayam, unta, dan burung lebih berguna daripada para pejabatku." Sementara itu, para menteri hampir pingsan karena malu. Kabar tentang jawaban Abu Nawas menyebar cepat ke seluruh Baghdad. Di pasar, di kedai teh, bahkan di masjid, orang-orang membicarakannya. Seorang pedagang kurma berseru, "Benar juga kata Abu Nawas. Kalau menteri diganti unta, mungkin pajak kita lebih ringan." Seorang pemuda menambahkan, "Aku lebih percaya ayam membangunkan pejabat daripada janji-janji mereka." Tawa dan ejekan pun semakin menyebar. Para menteri merasa reputasi mereka hancur total. Setelah jawaban jenaka Abu Nawas membuat seluruh rakyat Baghdad tertawa, para menteri istana benar-benar terbakar malu. Nama mereka jatuh, martabat mereka hilang, dan reputasi mereka rusak parah. Maka mereka sepakat membuat fitnah besar. "Abu Nawas terlalu berbahaya," kata menteri berhidung panjang. "Kalau tidak segera disingkirkan, sebentar lagi Baginda benar-benar bisa menyingkirkan kita semua." Menteri gemuk yang selalu lapar berbisik, "Caranya mudah. Kita tuduh saja Abu Nawas sebagai mata-mata dari negeri asing. Lagi pula ia sering keluar masuk pasar, bergaul dengan pedagang asing,
dan itu bisa jadi bukti. Menteri lainnya menambahkan, "Ya, kita bilang saja ia menerima surat rahasia dari Persia atau Romawi. Baginda pasti percaya. Siapapun yang dianggap mata-mata akan langsung ditangkap tanpa banyak tanya." Maka malam itu mereka mengatur segalanya. Mereka menyuap seorang pengawal istana untuk menyelipkan sebuah gulungan surat kosong di rumah Abu Nawas, lalu menyebarkan kabar bahwa surat itu adalah pesan rahasia dari musuh kerajaan. Keesokan paginya, ketika Abu Nawas sedang asyik memberi makan ayam tetangganya, tiba-tiba pasukan istana datang. "Abu Nawas," teriak komandan pengawal, "atas nama Baginda, engkau ditangkap atas tuduhan menjadi mata-mata." Rakyat sekitar langsung gempar. "Apa? Abu Nawas mata-mata? Mustahil," seru seorang ibu penjual roti. "Dia lebih suka tidur di masjid daripada berkhianat," ujar pemuda yang biasa mendengar lelucon Abu Nawas. Namun pasukan tetap menyeretnya ke istana. Di hadapan Raja Harun al-Rashid, gulungan surat itu ditunjukkan. "Lihat Baginda," kata salah satu menteri dengan licik. "Inilah bukti Abu Nawas berhubungan dengan Persia. Surat ini ditemukan di rumahnya." Raja membaca gulungan itu, tapi ternyata kosong. "Tidak ada tulisan apa-apa di sini," kata raja dengan bingung. Menteri berhidung panjang segera menyahut, "Itulah kecanggihan para mata-mata, Baginda. Surat ini hanya bisa dibaca dengan tinta rahasia bila dipanaskan. Abu Nawas pasti bersekongkol dengan musuh." Raja mulai bimbang. Abu Nawas sendiri hanya tersenyum tenang. "Baginda," katanya pelan, "jika hamba benar-benar mata-mata, apakah mungkin hamba masih berani tidur di rumah yang sama setiap malam tanpa sembunyi? Bahkan hamba masih berhutang di warung kopi dekat pasar. Mata-mata macam apa yang masih berhutang teh manis?" Raja menahan tawa, tapi para menteri mendesak, "Baginda, jangan tertipu oleh kelicikannya. Penjarakan dia segera sebelum terlambat." Akhirnya raja setuju memenjarakan Abu Nawas sementara waktu, sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Di dalam penjara, Abu Nawas duduk santai sambil mengobrol dengan tikus-tikus yang lewat. Ia tidak panik sama sekali. Bahkan ia berkata, "Ah, penjara ini lebih nyaman daripada rumahku. Di sini aku dapat makan gratis, tidak perlu bayar sewa, dan ada musik orkestra tikus tiap malam." Namun di luar penjara, kabar penangkapannya membuat rakyat marah. "Tidak adil. Abu Nawas difitnah," teriak seorang pedagang kurma. "Kalau Abu Nawas mata-mata, aku ini malaikat," seru seorang pemuda. Desas-desus semakin menyebar, hingga sampailah kabar itu ke telinga seorang pengawal muda yang sempat disuap untuk menyelipkan surat di rumah Abu Nawas. Hatinya gelisah. Ia takut dosa besar menimpanya. Maka diam-diam ia menemui raja di malam hari. "Baginda," bisiknya sambil gemetar, "sebenarnya surat kosong itu hanyalah jebakan. Para menteri menyuruhku meletakkannya di rumah Abu Nawas. Dia tidak bersalah. Semua ini fitnah." Raja terperangah. Wajahnya merah menahan marah. Berani sekali mereka mempermainkan rajanya sendiri. Keesokan harinya, raja mengadakan sidang besar di aula istana. Semua pejabat, rakyat, dan bahkan ayam istana diundang. Raja berdiri dan berkata lantang, "Wahai menteri-menteriku, aku sudah tahu semuanya. Surat kosong itu hanyalah fitnah yang kalian atur untuk menjatuhkan Abu Nawas." Para menteri pucat pasi. Raja melanjutkan, "Bukan Abu Nawas yang menjadi mata-mata, tapi kalianlah mata-mata keserakahan. Kalian lebih berbahaya daripada 1000 musuh di luar istana. Kalian iri pada Abu Nawas, karena kecerdasannya membuat rakyat lebih percaya padanya daripada pada kalian." Rakyat yang hadir bersorak gembira. Abu Nawas dipanggil keluar dari penjara. Ia berjalan dengan santai sambil berkata, "Alhamdulillah, akhirnya aku bisa kembali ke rumah. Maksudku, ke pasar untuk berhutang lagi." Semua tertawa.
Raja lalu menjatuhkan hukuman pada para menteri licik itu. Mulai hari ini, kalian tidak lagi menjabat. Sebagai gantinya, ayam akan menjadi alarm resmi kerajaan, unta akan menjadi simbol kesabaran menteri, dan burung pipit akan menjadi pengingat keadilan. Sementara kalian akan belajar bekerja di pasar agar tahu rasanya jadi rakyat biasa. Para menteri menangis, menyesal, dan sebagian hampir pingsan karena malu. Abu Nawas pun kembali bebas. Namanya semakin harum di seluruh Baghdad. Ia membuktikan bahwa kecerdikan, kejujuran, dan kelucuan bisa mengalahkan fitnah politik yang paling licik sekalipun. Rakyat bersorak, "Hidup Abu Nawas! Ayam, unta, dan burung lebih bijak daripada menteri busuk." Dan sejak hari itu, Baghdad tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban, tetapi juga pusat lelucon jenaka yang menyebar ke seluruh dunia.